berjumpa kembali. Haleluya. Saya harap saya lebih sehat daripada masa-masa yang sebelum ini. Amin. Sekali lagi selamat berjumpa kembali. Sudah lama tidak dapat hadir dalam ibadah di sini. Mula-mula saya ada gereja yang ulang tahun, mungkin terlalu excited mau ulang tahun dan kami pastor-pastor pun dipanggil. Puji saja karena yang pasti-pasti ada kek kan. Yang itu yang saya tahu lah. Dan sayang sekali kita punya ulang tahun. Susah membuat ulang tahun. Membuat ulang tahun kebaktian di MK ataupun di Grace. Ya, bulan 12 ada ulang tahun di Grace. Kita kasih boleh-boleh lah. Ada dom supaya satu kek untuk bahasa Malaysia, satu kek untuk Cina, satu kek untuk Inggris. 3 kek kita. Dan waktu habis saja kebaktian, kita serbu kek yang Inggris dulu dengan Cina, lalu GM kita servis betul juga dengan ya sangat bersuka cita. Dan minggu yang lepas saya sangat excited untuk ikut ibadah karena lama sudah tidak dengar kita punya speak ujian penyembahan kan. Dan ada ipar saya yang sudah umurnya sudah lanjut lah 80 tahun dipanggil Tuhan balik ke surga kan. Kalau kita sudah habis nafas kita di dunia ini berarti kita balik ke surga, itu urusan Tuhan kan, panggil kita kembali. Karena takkan kita mau hidup di dunia ini sejak sampai kita krepot dan rambut pun sudah tidak ada, masalah rasanya rambut sudah tidak ada ini tahu. Saya benar. Nah, tengok ya betul ya. Itu sebabnya kalau kamu cek rambut kamu di cermin masih banyak, cobalah belajar angkat tangan bersyukur Tuhan. Saya bersyukur karena rambut masih ada. Kata pastor kalau rambut sudah tidak ada cukup bermasalah. Tuh waktu keluar dari rumah terasa panas kena tuh. Kalau rambut masih ada tuh masih terlindung. Itu sebabnya waktu mak bapak kami kata, kenapa tidak potong rambut? Panjang-panjang rambut waktu remaja. Oh, untuk mengelakkan panas mami, mengelakkan panas jadi. Dan macam itu kah? Sampai rambut-rambut macam rokes. Macam itu ya. Begitulah. Ya. Jangan pakai alasan itu juga untuk panjang rambut ya, yang laki-laki itu nanti ibu di sekolah sekarang saya tengok sangat strict. Itu sebabnya di sekolah-sekolah zaman kami itu boleh ada alasan. Nah, kita kembali ke surga waktu kita sudah selesai dalam dunia ini. Dan itu sebabnya kita sangat menekankan setiap pribadi itu terima Tuhan. Amin. Supaya waktu sudah selesai di bumi, langsung berangkat ke surga. Nah, itu yang minggu lepas saya punya ipar, tapi umurnya sudah 80 tahun. Dan itu yang kita lihat. Dan pada minggu ini sangat bersyukur karena dapat bersama-sama. Nah, mari kita langsung kepada firman Tuhan, yaitu doa dan penginjilan. Doa dan penginjilan. Karena kita akan membaca dari ayat Markus 16, ayat 15 sampai 18. Markus 15 ayat 18 berkata begini, ayat 15 kata begini, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Doa dan penginjilan. Nah, kalau kita lihat ayat ini, satu kali kita baca, Tuhan berkata, seluruh kuasa telah diberikan kepadaku di surga.
bumi dan di surga. Nah, lalu pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saya letaknya begini bahwa itu hak orang Kristen. Memberitakan Injil ayat 15 dan sampai ke ayat 18 adalah hak saya sebagai orang Kristen. Karena kemarin ada kelas rema di sini dan tak kelas itu ya Believers Authority. 3 hari kelas saya memang belajar untuk sebut di dalam Inggris, tapi masih juga alangkah bagus saya masih balik dari kecil kan saya akan tengok pantun Fabri dan saya akan pandai seperti anak saya. Haleluya. Dan bersyukur kalau kamu dapat sebut bahasa Inggris juga sangat bersyukur. Layak kamu angkat tangan kiri kamu bersyukur kepada Tuhan karena mampu menyebut bahas perkataan Inggris. Amin. Haleluya. Kalau mampu good morning, layaklah untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan sebiji tengok kami. Jangan sebiji tengok pastor. Okay. Kalau engkau mampu sebut bahasa Inggris, itu sudah satu perkara yang luar biasa indahnya dari Tuhan. Kesempatan dari Allah bagi kamu. Nah, oleh sebab itu kita doakan supaya setiap orang pandai bahasa Inggris. Amin. Haleluya. Nah, ada kelas rema yang mengajar tentang Believers Authority. Macam mana maksud dalam bahasa Indonesia? Otoritas, hak sebagai orang percaya. Waktu saya dan saudara terima Tuhan dan tidak ada orang yang langsung jadi malaikat, tidak ada. Seperti apa yang saya selalu kata, waktu saya terima Tuhan, hati saya sahaja yang rasa rindu pada Tuhan. Luar itu, ya ampun, memang perlu proses lah. Penampilan tetap juga dengan rokesnya Yesus. Nah, main bola masih juga dengan kekasaran. Aduh, susah betul juga membuang itu. Apalagi? Banyaklah. Tetapi yang kita tahu bahwa waktu saya dan saudara terima Yesus, satu hak yang datang kepada saya dan saudara ialah kita orang yang paling layak memberitakan Injil. Memberitahu tentang kebaikan Tuhan. Kalau kita belum percaya Yesus, buat apa kita mau memberitakan Injil kan? Nanti orang itu masuk surga, kita masuk neraka. Dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Allah kita di dalam hati kita. Dan proses itu akan terjadi kemudian. Saya percaya. Nah, itulah hak kita sebagai orang Kristen. Kita berhak untuk memberitakan Injil. Nah, hak yang kedua di sini dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Satu kali saya terima Yesus pada hari ini, tanda-tanda ini sudah diberikan kepada saya. Itu hak saya. Itu hak saya dan saudara sebagai orang Kristen. Apa tanda-tanda ini? Mereka akan mengusir setan dari nama Tuhan. Nah, ternyata orang Kristen itu waktu kita percaya dan kita diberi hak. Hak itu ialah kekuasaan sebagai orang Kristen. Authority sebagai orang Kristen. Kita boleh mengusir setan. Oh, siapa yang dapat mengusir setan? Nah, macam itu orang yang percaya. Ternyata itu diberikan kepada saya dan saudara. Tapi setan pandai. Waktu gelap dia tengok respon saya dan saudara. Waduh, takut dia kita sampai bulu kita berdiri, lama berdiri. Setan kata, dia tidak tahu haknya. Ketawa kan dia. Tetapi kalau kamu tahu hak kamu,
Iblis datang kah? Setan datang kah? Apa saja datang kah? You kata dengan dia, dalam nama Yesus pergi kau. Apa bahasa yang kita selalu pakai karya? Out you go. Tapi janganlah pakai bahasa itu merosakkan bahasa Inggris. Merosakkan bahasa Inggris ya kan? Tapi tidak apa, anak saya tidak ada di sini. Kalau anak saya di sini, siap saya balik ke rumah kena jauh. Terutama anak saya yang kecil, yang Melissa. Dia yang cipu kami, dan dia kamus kami, dan dia mentor kami di rumah. Anything yang kami mau betulkan dalam bahasa Inggris, tanya dia. Dan cipu dia mentor. Saya kata, jangan buat macam itu dengan cipu kamu. Memanglah cipu kamu sezaman dengan Dedi untuk bahasa Inggris pun. Memang. Dan tapi karena dia rasa ini kurang betul. Dia saya kata dengan dia, kalau kamu tengok cipu kamu tak betul dia, diam-diam. Nanti kalau ujian kamu buat yang punya cipu punya sama sudah. Nah, itulah kita lihat bahwa hak dan otoriti yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, bahwa kita berkuasa untuk menghalau hantu setan. Amin. Kalau ada angin apakah bunyi-bunyi macam-macam, kamu kata, dalam nama Yesus saya perintah kau pergi. Jangan buat dalam hati. Dia mesti kasih istiharkan kepada dia. Baru dia tahu bahwa kamu tahu hak kamu. Dia tahu bahwa kamu mempunyai hak, dan dia tahu bahwa kamu sadar bahwa hak kamu. Nah, yang seterusnya apa lagi di sini? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, ternyata bahwa hak saya dan saudara berbahasa yang baru itu berbahasa roh. Berbahasa roh. Dan dia kadang-kadang kita bingung juga dengan bahasa roh ini. Kalau kita berbahasa roh, saya cakap apa? Betul juga. Sejak saya ada bahasa roh karunia, saya minta habis-habisan dari Tuhan. Sekali saya ada bahasa roh, saya pun bingung juga. Tetapi berbahasa roh juga. Dan ya, kalau roh kita berdoa, itu roh tolong kita berdoa, okay? Nah, kita berbahasa roh. Itu juga hak saya dan saudara. Dan mereka akan memegang ular. Memegang ular. Ada orang kata ular mainan. No. Ini ular simbolik. Tidak juga. Ini ular betul-betul. Itu yang hak yang Tuhan beri. Tapi hal-hal macam ini, saya sebagai pastor pun paling takut juga. Tengok ular, ya lari semua. Ada orang berani dengan ular di sini. Lalu, ada yang berani? Ada yang berani, ada. Ada satu orang. Aduh, jangan berkawan dengan dia. Lalu saya tengok ular ataupun ular lari di tampukan juga saya. Kalau kamu takut dengan ular, jangan heran, jangan kecewa, jangan kecil hati. Saya sebagai pastor pun, ya. Lari di tampukan. Saya tengok ular saya lagi. Saya rela ular makan saya punya daun halia di rumah, di pot saya, daripada saya mau mendekati sana. Dan tanya anak saya, itu ular sana boleh pot? Mana ada ini? Masih berkawin di kampung. Satu ular saja. Saya kata, macam mana? Habis rinsek, tahu? Apa penimbul nyamuk? Kita sebut apa itu? Spray. Sebelum spray, ya tahu lah orang yang nurse ini kan. Nurse ini kipo dengan kesehatan. Jangan spray ke sana, nanti dia masuk dalam hadiah kita makan kita yang kena. Ustaz, biarlah tidak apa untuk keselamatan karena kita takut ular. Ya. Nah, memegang ular, aduh ya ampun.
Tetapi ternyata apa yang kuasa yang Tuhan berikan kepada kita waktu kita percaya itu, kita ada hak memegang ular dan ular tidak dapat lawan. Aduh, saya tidak mencoba, takutnya. Tetapi boleh berlatih. Seperti engkau berlatih menghalau hantu juga, Kita halau dia tidak mau lari, kita halau lagi dia, akhirnya lari dia, karena dia sudah tahu bahwa kamu tahu hak kamu, Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, waktu saya dan saudara terima Tuhan, ternyata satu hak yang diberikan surga ialah meminum racun maut sekalipun tidak mendapat celaka. Tetapi ini pun saya paling takut juga. Dan jarang-jarang juga kita dengar orang percaya minum racun maut dan tetap hidup. Adalah pendeta yang diberi racun tetapi masih hidup. Tapi ada orang Kristen yang minum racun maut, mati juga. Haleluya. Jangan haleluya. Itu bunuh diri namanya, saya rasa. Ada orang-orang tahu. Tak tahu lah, mungkin dia silap kah, ataupun dia sengaja, ataupun dia mau testing ayat ini. Tetapi dikatakan bahwa sekalipun minum racun maut tidak mendapat celaka. Dan yang terakhir di sini, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ternyata setiap orang yang percaya kepada Tuhan, pada waktu kita terima Tuhan, kuasa meletakkan tangan atas orang sakit itu, orang sakit akan sembuh, sudah diberikan kepada saya dan saudara. Sama ada saya tahu hak saya atau tidak, karena kita tidak tahu hak kita, iblis sangat suka. Karena kita berpikir bahwa pastor ataupun mungkin mereka yang pendoa itu, ada pendoa. Kalau mereka ini ataupun macam si Gary kan, kalau Gary letak tangan tuh, ada rasanya baru sembuh. Kalau pikiran kita seperti itu, iblis kata, yes. Satu kali kamu tahu bahwa itu hak kamu, otoriti yang ada pada kamu pergi saja dalam nama Yesus, penyakit hilang. Tetapi perlu dilatih juga. Satu kali buat tidak sembuh, dua kali buat tidak sembuh, tiga kali buat tidak sembuh, macam mana? Menyerah. Saya masih ingat ada satu orang dulu ikut kita di church ini. Dia banyak kali berdoa, ikut saya berdoa bagi orang sakit setiap kebaktian kucing bilang. Tidak sembuh-sembuh. Waktu kita letak tangan atas orang sakit, ada yang sembuh, ada yang demam. Dia buat, dia tekan orang, tidak juga demam, tidak juga sembuh. Masuk hospital. Hebat sih. Sampai dia datang ke saya, pastor, saya banyak kali juga ikut. Kita ini banyak kita berdoa kan. Orang lain sembuh, orang punya sembuh, ada yang tidak sembuh juga, tidak sembuh semua. Dia kata tidak ada satu. Tetapi saya kata ada juga satu kesaksian. Orang itu berdoa 50 kali tidak ada apa. Tetapi ke-51 orang sembuh. Waktu dia balik ke Baram, ini orang Baram tinggal macam ini. Kalau kamu ada orang Baram di sini, ternyata Tuhan mainan Tuhan seperti itu dengan kamu orang dari Baram. Mesti 50 kali doa tidak sembuh. Dia kali dia balik Baram, ada orang sakit. Orang itu berkata, sini boleh kamu berdoa. Sekali dia letak tangan, betul-betul sembuh. Orang sana terkejut. Bukan terkejut, orang sana bersyukur kepada Tuhan. Dia terkejut dengan istri dia, terkejut. Dan akhirnya dia terkenal di daerah Baram bahwa dia boleh menyembuhkan orang sakit. Suka itu WB dengan dia. Memang dia kasih WB juga kan. Kalau kamu tak suka dengan kasih, kamu something wrong juga. Tapi yang saya mau katakan bahwa ternyata kuasa itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan.
Nah, engkau boleh berdoa untuk sembuhan bagi orang lain dan juga bagi diri kamu. Kalau datang rasa pening, beritahu pening itu, saya ambil authority, karena believers authority. Saya ambil hak saya sebagai orang percaya, dalam nama Yesus, pening pergi kau. Datang lagi, dalam nama Yesus, pening kau. Akhirnya dia akan pergi. Karena penyakit sebenarnya tidak ada dalam orang percaya. Tetapi ya, penyakit itu datang dari luar, dari serangan iblis atau dari mana-mana saja dari dunia. Kalau ketakutan, kerisauan datang dalam nama Yesus, saya sebagai orang percaya pada Yesus, saya perintah kau kerisauan pergi. Itulah hak kita. Amin. Karena setiap kerisauan, kebimbangan, ketakutan, lemah semangat, semuanya ditembak oleh iblis. Kata firman Tuhan, dia akan memanah panah api kepada kita, kepada pikiran kita, supaya kita risau. Kata, risau. Aduh, macam mana nih? Macam mana? Kalau kita sambut itu, kita mulai risau. Tetapi waktu kita rasa kerisauan, dalam nama Yesus, saya sebagai orang Kristen percaya kepada Yesus, kerisauan pergi kau. Ya kan? Kalau kamu yang sudah menikah, kalau kerisauan, kecemburuan kamu naik tanpa alasan, suami kamu balik lambat, istri kamu boleh ke istri balik lambat, tak boleh kan? Dia tahu istri sebelah tak boleh balik lambat. Tunangan kamu tidak message kamu hari ini, mesti tak kerisauan. Lo, kalau ada kirim sudah jangan langsung. Sudah? Sudah. Aduh, bergegarnya jiwa mereka yang tidak ada boyfriend girlfriend. Begar. Tidak apa. Di dalam Yesus kita ada hak. Klaim you punya tulang rusuk. Tuhan, tulang rusuk saya datang. Oh, Tuhan. Sekarang boleh angkat tangan juga minta dari Tuhan. Biar orang tahu. Tapi itu hak kita kan. Itu hak sebagai orang Kristen. Kalau kerisauan datang, beritahu dalam nama Yesus, kerisauan pergi. Dan ternyata bahwa kita mempunyai hak seperti ini. Lalu dari mana kita mempunyai apa? Apa dasarnya kita mempunyai hak seperti itu? Kita setiap hari Ahad, kita setiap minggu kita ada perjamuan Tuhan. Ada roti, ada air. Disinilah kematian Tuhan menebus kita segala sesuatu. Dan dia bangkit dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Waktu itulah hak itu sudah diberikan dan disahkan. Dan iblis telah kalah dan kita menang. Kita bangkit dengan Tuhan. Dan setiap hari Ahad kita melakukan perjamuan Tuhan, berarti kita mempunyai kekuatan dan kita tidak boleh lupa bahwa dasar saya klaim segala sesuatu, dasar hak saya di dalam Tuhan seperti ini sudah setiap minggu diperingati oleh perjamuan Tuhan di sini. Haleluya, luar biasa Tuhan. Nah, ini yang kita lihat bahwa kita ada hak di dalam Tuhan. Dan ada kuasa di dalam Allah untuk menangkis segala sesuatu. Oleh sebab itu kalau kita lihat, di sini bahwa waktu kita percaya, pemberitaan harus disampaikan oleh saya dan saudara. Itu hak saya. Memberitakan Injil. Bukannya perkara yang baru dan memberatkan. Itu adalah hak kita, kesukaan kita. Dan kita mulai berdoa, itu sebabnya doa dan penginjilan.
kita harus mulai berdoa bagaimana kita berurusan dengan penginjilan dalam gereja. Nah, yang kedua di sini, seisi rumah akan percaya. Mari kita lihat kisah para rasul, supaya kita melihat bagaimana setiap kali kita dengar ayat ini, biarlah kita mengerti sedikit. Kisah para rasul 16 ayat 31. Ayat 31 kata begini, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Setiap kali kita dengar, banyak kali kita dengar, tetapi mungkin ayat ini mungkin tidak ada apalah untuk ayat ini. Kalau saya percaya, takkan seluruh isi keluarga saya percaya, ternyata tidak juga. Dan kalau kita lihat benar-benar di sini, kalau seseorang percaya kepada Tuhan, dikatakan seluruh seisi rumahnya juga percaya. Karena begini, ada hak yang diberikan kepada saya dan saudara. Seluruh yang ada dalam rumah kamu itu di bawah hak kamu. Amin. Halo. Dan waktu kamu klaim jiwa mereka kepada Tuhan, kembali percaya kepada Tuhan, kamu klaim karena hak kamu memberitakan, tetapi kamu berdoa minta jiwa mereka, Tuhan, buatlah anak saya ini percaya kepada Engkau, buatlah abang saya ini percaya kepada Engkau, buatlah adik saya ini datang percaya kepada Engkau. Kita ada. Itu sebabnya orang yang percaya dan seisi rumahnya dapat dikategorikan percaya dan selamat. Karena ada orang yang akan terus menerus klaim dengan hak otoriti yang ada pada dia sebagai orang Kristen, supaya jiwa ini datang kepada Tuhan. Saya baru-baru ini dengar dari istri saya bahwa mentoran mereka, suami dia orang Buddhis dan keluarga mentua semua Buddhis. Tetapi dia berkeyakinan bahwa dia harus berdoa bagi mereka. Dan mulailah dia berdoa, klaim jiwa mereka supaya percaya kepada Tuhan. Dan 2 bulan lepas, suami, anak dibaptis. Luar biasa Tuhan. Nah, ini berarti kalau dalam keluarga kita, ipar-ipar kita, dalam apapun yang belum percaya kepada Tuhan, yakinlah, kalau bukan kamu yang berdoa bagi keselamatan mereka, siapa lagi kan? Karena kita cenderung akan berdoa bagi orang yang di depan mata kita, yang orang yang hidup di sekitar kita. Bayangkan saya sebagai pastor saja, tengok muka kamu orang dari sini, tapi nama susah mau ingat. Takkan saya mau siapa nama kamu? Kan salah juga kan? Ya ampun, pastor sudah berpuluh tahun dengan depan saya pun tidak tahu nama saya. Si Denti saya tahu lah, tapi itu bukan nama betul dia. Betul kan nama? Betul, bagus. Supaya saya yang lupa. Denti. Kalau Clement, jangan harap saya lupa nama ini. Karena ini para jago main terang. Saya mesti lupa ingat macam si apa nama? Apa kata kita buat challenge? Setiap kali orang lupa nama kita, baik bawa ke caps supaya kita jangan mudah lupa, jangan suka-suka lupa nama orang. Di siapa nama kau? Kristo. Eren ketika sejak ayat. Yeah. Serta jalan dengan keluarga. Kalau si Yunis lupa nama kau, bawa dia ke situ untuk bayar. Kenalan juga lupa nama. Ya. Apa tadi Takkan saya juga, saya yang sebagai pastor pun susah mau ingat. Hanya saya berdoa macam ini. Tuhan,
biarlah berkatmu sampai kepada Juliana, saya tahu Juliana, doa, Ciguros. Ini mereka yang sebelah mata nih, dapatlah ingat-ingat. Kalau kamu mau pastor, ingat kamu waktu apa? Mesti jabat tangan dengan pastor. Pastor, kalau balik, siapa orangnya? Aku tahu nama dia. Nama dia akan mulai keluar waktu saya berdoa untuk berkat. Tuhan berkati orang ini. Nah, kalau saya berdoa bagi maksudnya orang Tuhan, akhirnya habis nama mereka ini, saya tahu. Tuhan berkati adik Mas Tetang. Saya lupa namanya. Jangan bawa KFC dulu, ini belum start. Siapa namanya? Tan Kok Leng. Hok Leng. Wis. Nanti besok sekarang lupa nama KFC. Jangan start hari ini nanti banyak sekali nanti. Saya kata berkat Tuhan datang kepada adik Mas Tetang, istri Samuel anak ada tahu. Samuel siapa lagi? Michael. So start jangan hari ini banyak yang KFC. Kalau saya Michael apa? Siapa namanya dia? Marcus. Oh. Siapa lagi? Kira di part saya mesti tahu. Kena denta saya kalau saya balik lawas. Denta satu kerbau. Apa namanya? Alvin. Hari ini belum start. Lupa nama sudah. Ingat tapi lupa sudah. Yang mau. Eli. Ya. Begitulah cara-caranya. Itu sebabnya orang yang dekat dengan kamu harus berdoa supaya mereka selamat. Amin. Dan kawan-kawan kamu yang tidak pernah kita lihat datang ke gereja. Dan kalau bukan kamu, siapa lagi yang berdoa bagi mereka? Karena hak itu ada pada saya dan saudara sebagai orang Kristen. Kamu mempunyai hak untuk jiwa mereka. Biar Tuhan bawa mereka. Haleluya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa seisi rumah akan percaya dan semua akan diselamatkan. Yang ketiga, ada kemajuan dalam pemberitaan Injil. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1. Karena supaya ada kemajuan dalam pemberitaan Injil, dikatakan di sini selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ini doa Paulus, ini permintaan Paulus kepada orang Tesalonika supaya pemberitaan dapat kemajuan, beroleh kemajuan dan dimuliakan di antara orang-orang yang belum percaya seperti yang terjadi di gereja Tesalonika. Penting berdoa untuk pemberitaan Injil. Yang mengetuai kita untuk berdoa untuk pemberitaan Injil ataupun penginjilan ialah mereka yang berdoa juga kan. Lo benar dia Juliana? Lo setuju kan? Mesti setuju. Kalau kamu mau langsung kejutkan kami untuk mari kita berdoa untuk penginjilan. Doa apa? Ya biasa kan? Tetapi mereka yang sudah terlatih di dalam doa, mereka berdoa untuk penginjilan. Yes. Dalam nama Yesus, di daerah kawasan mantan kawasan Palungan, kawasan Skama, kawasan apa lagi? Politeknik, bahkan Polipek pula sama. Biarlah kuasa Tuhan bekerja dan jiwa-jiwa diselamatkan. Ya. Dan langsung mereka pandaikan. Tapi kita ya berdoa juga kita, tapi berdoa on the way. Nah, kamu lead the way, okay? Herit kamu. Seperti dalam ujian penyembahan juga.
Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Macam mana? Akhirnya kita cari, siapa pemimpin pujian, siapa mau keluar. Cari juga, siapa namanya? KFC Kristen hari ini ya, Kim Hero, Arlin Kim, sekolah minggu, Arlin dia orang. Kalau pujian penyembahan di sini, ya kita cari musik, dia orang. Rolling, si Manji mau tadi. Iya, kalau macam ini terus pakai saya, biar saya melenyapkan diri saya besok. Supaya tidak. Nah, mereka ini kita cari dan mereka ini yang heret kita dalam pujian penyembahan. Tinggal kita yang mandi nyanyi. Lupa lirik tidak apa, angkat tangan saja. Yes, seronok kan? Seronok. Aduh, coba dulu. Saya juga mau nyanyi, saya juga mau pikir lirik, saya juga ada. Ya Tuhan, sampai saya kata, Tuhan, kalau lain kali saya pergi di gereja mana saya melayani, bawalah pemimpin pujian, bawa pemimpin yang terbaik di negeri Sarawak, bawa seluruh dari laut sampai ke Pucing, bawa ke gereja saya. Akhirnya saya bertobat juga. Itu terlalu selfish juga kan? Ya, mintalah, kan? Minta supaya diberi. Kita ada authority meminta dari Tuhan. Ya, kalau kamu mau, minta. Itu orang lain tanya saya, Pastor, macam mana boleh pemain musik banyak yang pandai di gereja, Pastor? Baru-baru ini saya pergi melayani di gereja lain sebelum ini. Ada yang tanya tuh. Vokal pun ada. Siapa? Pemimpin pujian siapa? Itu Gary. Vokal juga kau Gary di luar sana. Ya, saya tahu vokal juga Gary. Nanti saya beritahu. Orang kata, siapa yang bau suara itu? Yang mana tuh satu perempuan? Yang nyanyi itu Kim. Seperti apa? Saya kata, memang suara dia bagus seperti Putri Siagian. Yes. Ya kita minta kan. Nah, inilah yang kita lihat. Supaya pemberitaan Injil maju. Nah, ayat yang terakhir mari. Efesus 6 ayat 19. Efesus 6 ayat 19 dikatakan begini. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Rahasia Injil. Paulus minta orang Efesus berdoa bagi dia supaya waktu dia memberitakan Injil, waktu dia menginjil, supaya dengan penuh keberanian membuka mulut dan dengan penuh keberanian memberitakan rahasia ini. Berkemampuan, ada kuasa yang mengalir. Ternyata memberitakan Injil bergantung kepada doa-doa jemaat. Amin. Haleluya. Pasti ada di antara kita ini yang mau memberitakan Injil tapi takut. Nah, ini perlu kita berdoa. Tuhan, biarlah siapa yang mau memberitakan Injil, menginjil di antara kami orang ini dengan orang-orang di luar sana, beri keberanian. Yes. Dan Tuhan akan bekerja. Dan engkau sangat berani. Luar biasa. Haleluya. Nah, ini yang dikatakan doa dan penginjilan seharusnya disertakan sama-sama. Mulailah kita berdoa supaya jiwa-jiwa yang kita mau datang kepada Tuhan, terutama keluarga kita sebut nama mereka setiap hari, dan Tuhan pasti membawa mereka kepada Tuhan. Karena ada kuasa dalam doa kita. Kita sebagai orang Kristen mempunyai authority untuk menghalau hantu, menghalau stres, menghalau kekurangan duit, menghalau panas baran. Kalau bos mau marah-marah kamu nih, office
saya dalam nama Yesus marah bos lari terus bosku daripada halo luar biasa Tuhan. Ternyata ada authority rupanya orang Kristen, amin. Dan itu tidak ada di luar sana. Itu membedakan saya dan saudara dengan orang yang tidak percaya. Hanya kita jarang-jarang jarang-jarang praktekkan sakit kepala. Kalau pastor supaya doa, yes. Sebenarnya kamu boleh kata dalam nama Yesus sakit kepala pergi kau. Tidak mau pergi dalam nama